Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustami aidan ana bi khair alhamdulillah. Nah, Masya Allah, teman-teman kelas 6, alhamdulillah kita sudah memasuki bab akhir dari blok fikih ini. Insya Allah ini juga menjadi pertemuan terakhir dalam pelajaran fikih ini. Tapi kita menunggu jadwal untuk Zoom. Nanti di sana kita bisa bertemu kembali, walaupun hanya sebentar, tapi bersama teman-teman satu kelas dan Ustami insya Allah. Baik, sekarang kita buka dulu bab selanjutnya, yaitu tentang hukum seputar mengeluarkan zakat. Kelas, ya, kita lihat bukunya semua. Halaman 40. Iftahu Alkitab. Hukum seputar mengeluarkan zakat. Nah, berikut disebutkan hukum-hukum seputar mengeluarkan zakat. Yang pertama, zakat itu wajib bagi semua yang sekiranya ada kelebihan, kecuali untuk orang yang uzur. Uzur itu apa? Uzur itu berhalangan untuk mengeluarkan zakat. Misalnya ketika dia ingin mengeluarkan zakat, tiba-tiba rumahnya terbakar, jadi hartanya juga ikut hangus. Ada bencana. Tiba-tiba emang dia membutuhkan sesuatu yang mendesak karena ada kecelakaan keluarganya mungkin, jadi membutuhkan uang banyak untuk perawatan dan lain sebagainya. Kemudian zakat binatang ternak, emas, perak, dan barang dagangan itu dikeluarkan setiap tahun, kecuali biji-bijian. Kalau biji-bijian itu dikeluarkannya, biji-bijian dan tumbuhan ya, itu dikeluarkannya ketika panen. Nah, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 41, yang artinya, dan tunaikanlah haknya zakat pada hari panen. Nah, ini untuk yang biji-bijian. Kalau anggur itu dizakatinya ketika sudah menjadi kismis. Kemudian siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajibannya, ia bukanlah termasuk orang yang beriman. Karena zakat itu merupakan rukun Islam. Orang Islam wajib untuk beriman. Kalau mereka tidak mengeluarkan dan tidak mau atau bahkan mengingkari, untuk apa? Mending untuk aku sendiri aja. Nah, itu berarti dia bukan termasuk orang yang beriman. Ya. Kemudian tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain. Nah, misalnya kalian itu biasanya zakat di kampung kalian, karena Indonesia. Ya. Tiba-tiba kalian pengen zakat ke Jepang. Nah, di sana tuh ada banyak sekali orang-orang yang butuh gini dan sebagainya. Harus zakat ke sana. Boleh, tapi kalau kalian sudah maksimal untuk zakat di negeri kalian sendiri. Apalagi negeri tersebut jelas ada masih banyak orang yang membutuhkan zakat kalian. Nah, itu malah nggak boleh. Misalnya kita mau ke Palestina, zakat ke Palestina, kita mau sedekah ke Palestina, boleh sekali kita membantu orang-orang mukmin sama mukmin ya. Tapi kalian juga harus maksimal dulu untuk zakat di negeri kalian sendiri. Kalau zakat di negeri kalian sendiri sudah maksimal, misalnya sudah sampai kalian zakatnya, kalian misalnya sudah zakat 100 miliar di Indonesia, nanti dibagi-bagikan dan lain sebagainya. Sudah, insya Allah cukup sementara ini. Terus kalian masih ada kelebihan 2 miliar misal, 2 miliarnya bisa kalian zakatkan ke Palestina. Yang penting di negeri kalian sendiri kalian lihat dulu ya. Itu ini untuk soal latihannya, silahkan dikerjakan. Untuk bab ini itu sangat sedikit, jadi insya Allah kalian paham. Ustami langsung Ustami lanjutkan bab berikutnya, bab terakhir, yaitu tentang yang berhak menerima zakat. Nah ini ya, silahkan dibuka halaman berikutnya. Yang berhak menerima zakat. Nah, yang berhak menerima zakat itu bukan hanya orang-orang yang terlihat sekiranya nggak bisa makan saja, tidak. Yang miskin itu yang wajib tidak.
yang berhak menerima zakat itu ada 8. Gimana? 8 jenis orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, lihat, zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, orang yang terlilit hutang, orang yang berjihad fisabilillah, dan ibnu sabil. 8 ya. Nah, zakat adalah kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu arti surat At-Taubah ayat 60. Nah, lebih jelasnya kita lihat di bawahnya. Yang pertama adalah fakir. Apakah itu fakir? Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta cukup, baik harta yang tidak cukup makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Contohnya nih ada orang yang membutuhkan uang satu hari itu 10.000, tapi ternyata dia hanya punya 3.000. Nah, dia itu disebut fakir. Ya, orang yang miskin dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, semua itu fakir namanya. Nah, itu. Kemudian miskin yang kedua. Miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta yang cukup, hanya saja keadaannya lebih baik daripada fakir. Seperti orang membutuhkan 10.000, nah dia punya 8.000, kan hanya tinggal sedikit lagi. Beda sama fakir, butuh 10.000 tapi dia hanya punya 3.000, kan jauh sekali selisihnya. Sedangkan kalau miskin, dia butuh 10.000 tapi dia baru punya 8.000, kurang 2.000 untuk menjadi 10.000. Itu namanya miskin. Jadi masih lebih baik keadaan daripada fakir. Ya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengurusi zakat dengan syarat ia tidak mendapat gaji dari negara. Misalnya kan sering kan lihat di masjid-masjid itu untuk orang-orang yang panitia zakat. Nah, itu disebut mereka itu amil, mereka itu yang mengurusi zakat. Ya, amil. Nah, kalau mereka mendapatkan gaji dari negara, contoh seperti PNS. PNS itu kan mendapatkan gajinya dari negara. Nah, itu dia tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa, misal Gojek, Pak Gojek, misal, atau ya sudah tukang, atau guru-guru swasta, atau pengusaha yang buat usaha-usaha kecil-kecilan, nah itu kan dia nggak dapat gaji dari negara. Nah itu dia wajib untuk menerima zakat sebagai amil, orang yang mengurus zakat. Jelas? Yang keempat, mu'alaf. Nah ini sudah sering kalian dengar ya, mu'alaf itu adalah orang yang berpindah atau hijrah dari agama yang tidak Islam ke agama Islam, itu disebut mu'alaf. Ini tokoh masyarakat atau para narasumber yang bila diberi zakat bisa diharapkan masuk Islam atau makin kuatnya imannya, atau minimal tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, itu untuk mu'alaf, syaratnya begitu ya. Kemudian orang Islam yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, baik karena perbudakan ataupun tawanan, itu juga wajib diberi zakat. Ya, dia ingin memerdekakan dirinya sendiri, itu ingin, ayo aku mau membebaskan diriku dari kezaliman ini. Misal perbudakan, budak itu kan zalim, perbuatan zalim. Nah, tawanan, diculik, tawan berhari-hari. Setelah itu dia tuh ingin membebaskan dirinya sendiri. Setelah bebas, nah itu dia wajib menerima zakat. Ya, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang keenam, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya, atau orang yang menanggung hutang karena mendamaikan orang yang bertikai. Ada dua berarti. Misalnya ada yang namanya Pak Suparjo. Maaf ya kalau misalnya ada yang orang tua yang namanya Suparjo, Ustaz nggak tahu loh ya. Misalnya Pak Suparjo itu punya hutang banyak. Nah, saking banyaknya itu dia sampai nggak bisa membayar hutangnya itu, karena untuk makan sehari-hari pun Pak Suparjo ini juga agak sulit. Nah, walaupun cukup lah ya, tapi kan nggak lebih, jadi nggak ada kelebihan harta untuk membayar hutang. Nah, Pak Suparjo ini berhak untuk menerima zakat dari kita.
Yang kedua misalnya ada namanya Pak Suparman. Pak Suparman ini dia nggak punya hutang, tapi dia ketika suatu hari dia melihat masalah, misalnya masalah keluarganya sendiri, keluarganya Pak Suparman, adik kakaknya bertikai itu pertengkaran keluarga, bisa bertengkar, wah saling menjatuhkan. Nah karena apa? Karena kakaknya misal nggak mau membayar hutang adiknya yang banyak. Akhirnya Pak Suparman ini untuk melerai, ya sudah gini saja, hutangnya kakak saya bayar. Berarti kan otomatis Pak Suparman akhirnya menjadi orang yang punya hutang, yaitu Pak Suparman juga berhak untuk menerima zakat. Paham tuh? Dan yang ketujuh, orang yang berjihad fisabilillah, yaitu mereka yang berjihad demi tegaknya agama Allah namun tidak mendapat gaji tetap. Maksudnya gimana? Contoh ya, ini contoh, namanya siapa ya, namanya Nabhan, namanya Mas Nabhan. Dia itu berjihad untuk menegakkan agama Allah. Gimana? Dia misalnya dakwah ke Papua, dia sudah belajar ngaji, dia dakwah ke Papua untuk mengajak paling tidak 1-2 orang untuk mengerti bahwa ada agama yang murni dari Allah. Allah itu yang menciptakan kalian semua. Untuk dia dakwah terus, dia ngisi beberapa kajian untuk mengajak orang-orang semakinlah beriman kepada Allah, karena kiamat itu betul-betul ada, surga dan neraka itu ada. Misal begitu ya. Contohnya itu Mas Nabhan ini berhak untuk menerima zakat. Itu yang terakhir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian untuk tujuan yang mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak boleh ya. Pokoknya boleh-boleh saja, itu namanya mubah. Atau yang hendak bepergian untuk tujuan yang mubah, tidak mengandung maksiat, lalu kehabisan bekal di perjalanan, Ibnu Sabil itu ya. Jadi ketika orang yang pergian, ya udah kita pergi, misalnya Ustami dari Semarang ingin ke Malaysia atau ke Brunei Darussalam pakai mobil misal ya. Di tengah perjalanan atau ketika ingin kembali ke Indonesia, baru sampai di Kalimantan misal, karena dari Kalimantan ke Semarang kan jauh. Nah itu Ustami sudah kehabisan bekal, sudah betul nggak ada. Nah Ustami mampir ketika pembagian zakat, saya mampir ke satu masjid, Ustami cerita keadaannya Ustami. Disitulah Ustami berhak menerima zakat, karena Ustami melakukan perjalanan jauh dan tidak melakukan perjalanan maksiat, tapi kehabisan bekal, Ustami berhak juga untuk menerima zakat. Paham tuh? Kemudian zakat sunnah atau sedekah yang biasanya dianggap kalian sedekah, itu namanya zakat sunnah. Mau dapat pahala juga tidak apa-apa, gitu ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan infak. Jadi ketika di sekolah kalian, waktu kalian masih aktif sekolah, kan sering itu ada Jumat berkah, Jumat infak. Itu kalian manfaatkan betul-betul momen itu untuk kalian berinfak secara pribadi. Kan sudah, tapi kita masih kecil, ya nggak apa-apa, malah hebat sekali kalian nabung pahala itu. Kan uangnya ayah bunda misal. Betul, uangnya orang tua kalian, tapi kan orang tua kalian sudah memberikan hak uang itu kepada kalian. Ini Mas Ibrahim, silakan, ini uang sangu kamu misal. Dan sudah, itu sudah murni 100% uang itu jadi hak kalian. Kalian mau apakan uang itu untuk kebaikan, kalian yang mendapat pahala. Contoh kalian sudah saya dikasih uang 5.000, saya jajan 1.000 cukup, karena saya juga bawa minum, saya juga bawa bekal. Yang 4.000 saya infakkan ketika Jumat. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Kemudian selain itu, sedekah dianjurkan kepada semua waktu. Nah ini waktu-waktu semuanya itu dianjurkan untuk sedekah selagi kita ada kelebihan harta yang sekiranya kita cukup dulu, baru kita berikan sedekah itu. Namun dalam kondisi-kondisi berikut dianjurkan untuk lebih memperbanyak sedekah. Nah ini ada waktu-waktu khusus yang dianjurkan untuk banyak sedekahnya daripada waktu-waktu lain. Yang pertama,
waktu-waktu utama seperti bulan Ramadan itu ya, itu banyak sekali orang yang lomba-lomba untuk sedekah, untuk infak, untuk banyak sekali, untuk takjil lah, untuk orang yang ngisi kajian di masjid lah, untuk macam-macam sebagainya, itu lebih banyak ketika Ramadan. Yang kedua, tempat-tempat utama seperti Makkah dan Madinah itu ya, seperti Makkah dan Madinah itu Masya Allah juga banyak orang yang berlomba untuk infak atau sedekah di sana. Kemudian waktu-waktu mendesak kebutuhan, nah, ada orang yang butuh kalian sedekahi, itu Masya Allah juga, sip. Yang keempat, kerabat yang membutuhkan, yang mereka tidak wajib dinafkahi. Misal Ustami ini punya 5 saudara sama Ustami 6. Nah, di antara 5 saudara Ustami itu ada satu yang saudarinya Ustami itu kesusahan, jadi anaknya banyak, tapi suaminya mungkin delalah qadarullah sedang ada problem, ada masalah dengan kerjaannya, sedang sedikit bangkrut atau lain sebagainya. Nah itu kan sedang butuh-butuhnya, anaknya masih kecil-kecil, butuh susu banyak, popok banyak, sedangkan harga-harga begitu itu kan luar biasa mahalnya. Nah itu Ustami sebagai misalnya orang yang Ustami sudah cukup, berarti Ustami cukup, ada lebih sedikit, Ustami usahakan untuk bersedekah kepada saudara Ustami. Apalagi sedekah kepada saudara sendiri itu pahalanya jauh lebih besar ya, daripada sedekah ke yang lain sebagainya, itu jauh lebih besar ke saudara kandung kita sendiri. Nah itu, alhamdulillah, Masya Allah, pelajaran fikih kita sudah selesai. Soal-soal latihannya silahkan dikerjakan semua, dikumpulkan di satu buku, atau mungkin kertas-kertas nggak apa-apa, tapi di staples atau di klip gitu ya, biar jadi satu yang penting, karena itu akan Ustami nilai insya Allah. Nah, alhamdulillah semester 1 untuk fikih kita sudah selesai. Kemudian pengumuman terakhir adalah insya Allah besok blok akidah bulan depan kalian sudah tidak diampu lagi oleh Ustami. Jadi pengampu diniyahnya di rolling ya, di rolling. Nanti insya Allah untuk pengumuman guru diniyah kalian siapa yang mengajar akidah akan diumumkan juga di grup kelas juga. Ustami cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang salah, Ustami minta maaf. Juga kesalahan kalian ketika mengirimkan video, Ustami juga maafkan. Kita sama-sama memaafkan. Syukron ala ihtimam minkum, sudah mendengarkan Ustami dengan baik, dengan soleh, dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Jazakumullah khairan katsiran. Ustami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.